kita ketemu lagi di episode kesekian gitu ya di podcast nggak ada pensiun gitu ya. Insya Allah kita bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, metodologi gitu ya untuk teman-teman seniorpreneur. Kita nyapa-nyapanya gitu ya di PGAP ya Coach Isan ya. Yes, benar banget Coach. Ya. Kalau podcast episode sebelumnya kita bahas tentang transformasi sebelum performa. Nah, Hmm. topik Ya. kali ini nggak kalah penting nih, ya kan? Akan ada di setiap fase, akan ada di setiap waktu bahkan ya. Bahkan Mhm. dalam operasional itu sendiri ada yang namanya Ya. transisi, gitu ya Coach ya. 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 Nah, ini Ya. ada topik yang menarik yang sangat penting bagi UMKM. Ya. Bagaimana menghadapi transisi perubahan dalam bisnis. Ya. Ya, sepertinya Coach Novi sudah siap membagikannya ya kepada teman-teman PGAP, pebisnis seniorpreneur ya. Ya. Yang mana ini buku yang membahas tentang transisi ini ditulis oleh William Bridge ya, Coach. Ya. Ya, Coach Isan dan teman-teman senior planner sekalian, izin disclaimer dulu nih Coach Isan. Jadi eh, bahwa saya membaca buku ini gitu ya, beberapa ya sudah cukup lama gitu ya. Eh, bahwa apa yang akan kita bicarakan sekarang gitu ya Coach Isan, itu bisa jadi cuma intisarinya aja, tapi teman-teman perlu bisa juga membacanya langsung karena di dalamnya ada cerita-cerita yang ada hal-hal yang menarik gitu loh Coach Isan gitu loh. Karena dari dari buku itu sendiri sebenarnya ada hal-hal yang hal-hal penting yang sebenarnya itu yang perlu menjadi menjadi apa perhatian kita semua gitu. Itu Coach Isan. Mm-mm. Apa bedanya perubahan dengan transisi? Ya, Silakan dijelasin, Coach. eh ini ini kembali lagi tadi dari disclaimer saya khususnya bahwa ini berdasarkan apa yang dituliskan oleh William Bridge di bukunya itu gitu ya. Namun jika kita cermati sama-sama khususan gitu ya, pada saat kita juga mendampingi teman-teman pelaku UMKM gitu ya, eh, hal ini hal ini yang terjadi gitu khususan gitu ya, bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang cenderung kelihatan di depan mata kita ya. Yang bisa kita tandain oh ini si A pindah ke si B, si A ini pindah dari posisi A ke posisi B, si A ini menikah dengan si ini gitu loh kan, atau wah pebisnis ini dia bisa bisa apa namanya menyewa sebuah showroom misalnya kayak gitu. Nah, itu perubahan gitu loh kan. Yang tadinya dia mungkin belum punya showroom tapi akhirnya punya showroom. Nah, itu cenderung namanya perubahan. Nah, transisi sendiri itu adalah cenderung adalah sifatnya internal di dalam manusianya. Sifatnya psikologis, sifatnya mindset gitu loh kan, pola pikir. Nah, itu yang dibahas di buku ini itu khususan di buku transisi oleh William Bridge. William Bridge sendiri adalah seorang ahli psikologi yang udah bertahun-tahun khususan yang apa namanya melakukan penelitian apa segala macam terhadap ribuan orang. Oke, Gitu menarik, khususan menarik, menarik. singkatnya itu gitu loh ya. Ya, jadi ini tentang internal si pebisnis itu sendiri ya. Betul, betul, Ya, betul, tentang betul. bagaimana jembatan emosional ya. Ya, ya, Misalnya bukan cuma jualan online nih ya, tapi ya, bagaimana eh, pelakunya ya, misal ya, ya, bukan jualan ya, offline dan online ya, tapi ya, pelakunya bagaimana bisa adaptasi atau menghadapi tantangan-tantangan di dalam bisnis mereka gitu ya, Coach. ya. Mohon izin Coach Isan, apa namanya mengadaptasi, mengadopsi apa yang jadi jargonnya Coach Isan. Apa, pebisnis itu sukses, ya. Suka proses. Nah, Hmm. eh, pada saat saya membaca buku ini gitu ya, saya selaraskan gitu ya, saya sinkronize dengan apa yang jadi jargonnya Coach Isan. Sukses itu adalah singkatan dari suka proses. Nah, suka proses itulah yang tercermin dijelaskan oleh buku ini gitu loh Coach Isan. Kalau saya melihatnya itu gitu loh kan. Kenapa kenapa perlu suka proses? Kenapa ada suka proses gitu loh kan. Nah, suka proses itulah transisinya gitu loh Coach Isan. Hmm. Nah, pada saat apa namanya terjadinya perubahan ya itu karena si suka proses tadi itu dijalani.
Hmm, oke oke. Berarti konteksnya adalah perubahan itu sendiri. Ya, Kemudian prosesnya itu adalah mungkin metodologinya mungkin ya, macam-macam di dalamnya di sana ada macam-macam. betul, betul. Tapi perpindahan dari proses satu, proses dua, proses tiga itu yang disebut dengan transisi itu sendiri gitu ya. Ya, nanti nanti saya coba berbagi gitu loh bahwa menurut William Bridge di transisi itu ada 3 tahapan sebenarnya. Apa Ada aja tuh, tiga Bro? tahapan. Oke, yang pertama tahapan ending namanya, Gus. Hmm, Atau pengakhiran. Pengakhiran dari apa? Dari kondisi yang sedang terjadi. Ya. Nah, Pengakhiran dari kondisi yang sedang terjadi. betul, ya. Nah, itu dia makanya dalam formula for change ya. Nah, nanti teman-teman senior bisa temukan di apa namanya podcast kita yang sebelumnya gitu ya. Kita Hmm, pernah pernah bicarakan tentang formula for change bahwa dalam formula for change itu ada satu apa namanya keadaan bahwa teman-teman itu cenderung apa namanya kecewa gitu ya atau disappoint dengan keadaan sekarang dan punya dream, impian, keinginan untuk menuju ke kondisi yang sebelumnya, yang akan datang, yang dituju, yang diinginkan, gitu ya. Nah, jadi di transisi ini sendiri, pertama ada proses pengakhiran. Jadi terima, ya. Kalau William Bridge bilang gitu di buku transisi itu terima bahwa iya, saya akan mengakhiri kondisi ini, ya. eh, Rasakan, pikirkan, lihat siapa yang mendapatkan akibatnya, mendapatkan dampaknya dari pengakhiran tersebut gitu loh kan. Kemudian pada diri sendiri juga apa. Jadi eling lan waspodo gitu khususan kalau bahasa hmm, ininya gitu ya bahwa kita perlu tahu bahwa oh ini kondisi saat ini tuh yang ini yang mau saya tinggalkan. Misalnya saya mau mau pindah rumah misalnya kayak gitu. Ya kalau pindah rumah setelah bertahun-tahun tinggal di tempat yang awal gitu ya. Nah, mungkin kita akan berpisah dengan tetangga kita, dengan teman kecil kita. Nah, kita sadari bahwa ada rasa sedih, ada rasa galau gitu ya, apa namanya, akan kehilangan gitu. Nah, itu terima dulu gitu loh kan. Itu yang pertama, Coach, bahwa tahapan pertama adalah tahapan pengakhiran, mengakhiri ya. Itu penuh itu perlu dengan penuh kesadaran bahwa oh ini yang akan saya tinggalkan. Itu yang tahapan pertama, coach, yang penting gitu loh. Dalam tahapan transisi pertama ya, ya ending gitu ya. ending Kalau gitu. tahapan selanjutnya apa? Nah, begitu kita sudah apa namanya menyelesaikan dalam tanda kutip ya menyelesaikan proses tahapan ending tadi, kita akan masuk ke zona netral, ngawang-ngawang gitu, Hmm. ngawang-ngawang Ya, nggak kiri ya. nggak kanan gitu ya. Nggak kiri Nggak nggak maju kanan kita nggak. nggak mundur gitu ya. Betul, betul. Kita nggak di kondisi yang sebelumnya atau apa namanya status quo gitu ya. Tapi kita juga tidak di eh, advance gitu loh. Tidak dalam kondisi Hmm, yang advance. Nah, kita nggak lagi pasti ya. nggak pasti, apa namanya nggak punya kepastian. Nah, Ya. ini yang cenderung dialami oleh para pebisnis, teman-teman pemilik UMKM gitu ya. Pada saat mereka memutuskan ya eh, dengan yakin gitu ya mereka oh saya memerlukan seorang business coach dalam rangka saya melakukan pertumbuhan diri dan usaha saya ya jadi eh, mereka sudah melewati tahapan atau mereka sudah menyelesaikan tahapan ending tadi gitu kan. Nah, begitu mereka memutuskan, oke, saya memutuskan berinvestasi pada program coaching personal gitu ya. Saya akan menghubungi satu orang coach, business coach gitu ya. Saya akan cerita pada dia kondisi saya kayak gini dan impian saya kayak begini. Oke, masuklah di proses coaching itu dia galau, iya bener nggak nih gitu loh kan kalau kita lakukan Hmm. seperti itu segala macam. Jadi nggak pasti karena apa? Karena memang dalam proses coaching, business coaching itu dia akan di challenge, ditantang gitu. Pola pikirnya, pola dirinya gitu kan, pola aksinya akan ditantang. Ya ditantang untuk apa? Untuk Ya. melakukan perbedaan, hal yang berbeda dibandingkan dengan apa namanya waktu-waktu sebelumnya, periode-periode sebelumnya. Dan ini Bahkan nggak mudah. beliefnya ya, Betul, beliefnya, betul, values-nya betul. Nah, ini yang ditantang. yang betul. Ini yang mau saya sampaikan bahwa eh, teman-teman tenang aja gitu ya. Ikutin aja proses coaching itu atau proses netral zone tadi itu. Karena apa? Karena teman-teman cenderung sudah puluhan tahun, belasan tahun ada di kondisi itu menjalankan itu, ya. Kondisi Nah, yang tidak menyenangkan. yang tidak menyenangkan ya atau di environment yang memang kurang mendukung.
Atau ya, nyaman di area yang tidak tidak nyaman. nyaman. Ya, mungkin mereka nggak sadar, Coach, bahwa mereka berada di area yang tidak nyaman, tapi Hmm. mereka merasa nyamannya gitu kan. Nah, itu dia Hmm. pada saat mereka mendapatkan disappointment, kekecewaan gitu ya dari kondisinya itu, makanya mereka melihat adanya satu potensi, adanya satu kesempatan, adanya satu Hmm. kemungkinan gitu ya, opportunity gitu ya untuk mereka Hmm. Hmm. apa mendapatkan atau menerima suatu keadaan yang lebih baik ya. Nah, di bisnis coaching Hmm. juga begitu gitu loh kan, mereka ditantang dan mereka cenderung perlu melawan diri mereka sendiri terhadap kebiasaan-kebiasaan, pola-pola pikir, pola diri ya, pola diri tadi ada belief tadi kata kosisan gitu ya, dan pola aksi yang mungkin itu pernah mereka lakukan tapi mereka mengabaikan itu gitu loh kan. Mungkin itu pernah muncul dalam diri mereka gitu ya, bahwa saya ini emang seorang pebisnis misalnya seperti itu gitu ya. Tapi terus karena gue yang jago bikin produknya, ya udah gue bikin produk aja yang gue banyakin, gue perbanyak kerjain gitu kan. Terus Hmm. atau dia terpikir, oh iya ya bisa jadi gue perlu itu. Cuman terpikir aja selintasan gitu ya. Tapi itu tidak ditindaklanjuti dengan eh, ada temennya, ada pendampingnya, ada teman diskusinya, ada teman menantangnya, dan segala macam seperti itu. Nah, itu yang terjadi menurut William Bridge, bahwa di neutral zone ya itu mereka penuh dengan ketidakpastian. Nah, Kebingungan. kebingungan gitu ya. Eh, Menurut William Bridge juga gitu loh. Sebenarnya itulah kesempatan mereka untuk mereka bisa melakukan refleksi ya terhadap diri mereka sendiri, melihat apa yang ada dalam diri mereka sendiri sehingga cenderung akan muncul kreativitas-kreativitas khususan. Ini menurut Kreativitas William Bridge gimana nih, Coach? tergantung kondisi apa yang mereka hadapin. Kalau misalnya dalam berbisnis, mungkin mereka tiba-tiba muncul, oh ya saya perlu variasi apa namanya inovasi produk mungkin. Atau mungkin muncul dia, oh iya coach saya bisa atau mereka sendiri akan, oh iya kalau gitu saya perlu melakukan pembelajaran lebih lanjut tentang eh, pemasaran, atau saat ini yang lagi tren AI misalnya artificial intelligence gitu kan. Oh kalau gitu saya perlu belajar tentang ChatGPT kah atau apa, nyebut merek gitu ya. Nah, eh, itu adalah kreativitas ya, karena apa, karena mereka melewati tahap ending dan mereka masuk ke apa zona netral, dan mereka baru menemukan baru apa terpikirkan, oh iya ada hal-hal baru yang bisa mereka lakukan ya. Nah, Hmm. di netral zone itu setelah muncul refleksi dan kreativitas tadi itu memicu mereka untuk mereka bertindak ya, untuk apa, untuk masuk ke tahapan new beginning, tahapan yang ketiga ya, Ya. apa namanya zona yang baru gitu loh kan, Hmm. kondisi-kondisi yang baru gitu ya, dan itu cenderung sesuai dengan realitas yang mereka hadapi saat itu ya. Seperti izin berbagi, pada saat saya apa, mendampingi atau ada sesi-sesi coaching, saya selalu menanyakan apa yang disyukuri saat ini oleh mereka, apa yang jadi perasaan klien saya saat ini gitu loh kan. Nah, kemudian apa yang menjadi tantangan mereka saat ini, apa yang menjadi opportunity mereka saat ini. Jadi kondisi Hmm. saat ini itu yang nantinya eh, akan melingkupi home fund atau tugas-tugas yang akan mereka kerjakan gitu loh Coach Izan. Nah, itu yang Ya. tadi kalau menurut William Bridge itu adalah eh, mereka akan eh, melakukan langkah baru gitu ya, sesuai dengan realitasnya saat itu gitu. Nah, Ya, ya. itu Wow. coach. Wow, luar Nah, biasa. ya, Jadi di awal itu mereka perlu untuk tahu at the end itu ya, endingnya ya, apa solusi dampak yang didapatkan dari keadaan mereka yang ya, baru gitu ya, ya, atau ya. perubahan apa yang perlu dilakukan, Hmm. atau mungkin menjawab dari pertanyaan coach. Misalnya saya tanya sama calon klien saya, apa yang Ah, mau didapat dari saya? Apa yang mau hmm, didapatkan dalam program coaching? hmm, Apa yang hmm. membuat kamu uh, menginginkan perubahan gitu ya? Ya. Nah, bahkan Atau atau mungkin bisa direfleksikan coach gitu loh kan. hmm, Kenapa kamu meninggalkan kebiasaan tersebut? ya, kenapa kamu meninggalkan? Oke, Ya, jadi memang ya. mereka menemukan apa namanya?
konteksnya, Ya, alasannya gitu kan. ya, 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 Kenapa? Atau mungkin saya biasa bertanya tuh, kenapa coaching gitu ya? Sehingga menguatkan bahwa mereka tidak ada jalan lagi nih gitu, selain ya, coaching gitu kan. Nah, ini ya, ya. jalan ninja yang mereka perlu tempuh gitu ya. Betul, Artinya betul, betul. mereka udah DIY nih. eh Lakukan A, lakukan B, ikut ini, ikut itu, ikut maksudnya ikut workshop ini, ikut Ya, e-course yang program itu itu betul. gitu. Jadi di awal mereka perlu tahu endingnya seperti apa dan kenapa mereka perlu hal itu gitu ya. Eh, Ya, Mungkin tadi pertanyaan Kusnovi yang tadi sempat disampaikan, eh, apa dampaknya bagi orang lain gitu ya. Jadi ya, antara selain lain itu gitu motivasi ya. diri, Betul, dampak apa yang didapatkan oleh orang lain dari perubahan itu. Nah, betul, betul. setelah mereka oke dengan komitmen coachingnya gitu kan. Nah, kan mereka proses nih masuk ke dari positioning, kemudian sesi satu, sesi 2 gitu kan. Nah, di awal-awal mungkin mereka bingung nih, wah, ini mana duluan nih coach yang dilakukan nih, kan gitu kan. Wah, Ya, di awal kan itu kita bisa jelasin gimana bisnis itu perlu blueprint bisnis gitu kan, atau ya, eh, bisnis itu perlu kontrolnya dulu di awal gitu kan. ya, ya, ya. Padahal saya kan perlunya marketing coach. Ternyata keuangannya juga belum benar, nggak ada datanya, Betul, nggak ada betul, laporannya betul. gitu kan. Nah, sehingga Ya, mereka bingung gitu ya. ya, Dikasih pertanyaan dan akhirnya muncul home fund atau apa yang perlu mereka lakukan. ya, Ternyata misal, ternyata saya perlu lakukan pencatatan keuangan dulu ya, Coach. Good, silakan Bu, misalnya gitu ya. Silakan Pak, ya, lakukan. ya, Tapi masih bingung, ini perlu nggak? Ngapain sih buat-buat kayak gini? Kalau saya rajin buat laporan keuangan, catatan keuangan, ngapain saja saya jadi owner kan gitu ya. ya, Nah, seolah-olah mereka di posisi netral itu, di fase transisi netral itu, kayak ini kenapa gua coaching ya gitu ya kali ya. ya, Kok disuruh buat ini, disuruh buat itu, padahal sebenarnya mereka yang sudah clear gitu ya harus lakukan apa gitu ya first ya, stepnya. betul. Kemudian yang terakhir tadi eh, beginning ya, Ya, new new beginning. beginning. Ya, Nah, itu langkah baru saat mereka menerima mereflek apa reflektif, berkaca gitu ya. Saya izin berbagi ya, Coach. Baru aja, Bang. ya, Baru ya, ya, aja tadi phone coaching sama klien. Nah, ya. ini untuk inspirasi biar makin ini nih senior trainer biar makin paham nih materinya Iya yang bisa biar disampaikan Coach Novi. biar dapat gimana gimana ini bisa ternyata aplikatif dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya, ya. Iya, ini kita kan berbagi knowledge, experience dan Ya, nanti ada metodologi kan gitu ya. iya betul betul. Nah, tadi siang ya tepatnya itu ada telepon gitu kan. Kita udah janjian untuk phone coaching. Ini klien saya izin berbagi. eh Kebetulan memang bisnisnya ini dalam kondisi memang perlu pembenahan secara fundamental. Ya, Hmm, bisnis-bisnis yang besar juga belum tentu fundamentalnya juga beres gitu ya. Karena betul. kita tidak bicara tentang omsetnya, tapi bicara tentang bagaimana bisnisnya itu ideal ya. Ideal itu maksudnya apa? Bisa punya arah, kontrol, ya, struktur, sistem, ada ukuran dalam prosesnya, dan kemudian bisa konsisten teratur dijalankan. Nah, Ya, itu yang menjadi concern di awal untuk bagaimana business owner bisa kuat fundamentalnya. Nah, kembali lagi tadi sama klien saya, eh, dia cerita bahwa sehari sebelumnya ketemu dengan teman lamanya, teman sekolahnya, ya. Ini hmm. ketepatan di Aceh nih, Coach, ya. Jadi, by the way, Oh, teman-teman senior trainer, saya, Coach Novi, ya juga eh, banyak menghandle para pebisnis ya, bukan hanya di Jakarta aja, bukan hanya di Jabodetabek, tapi juga di seluruh ya Indonesia gitu ya. nasional nasional. Nasional, secara nasional. Ya, Kalaupun ada yang di luar negeri gitu ya, di global silakan gitu ya. Nah, dia cerita bahwa wah nih coach saya kayaknya insecure kira-kira gitu ya bahasa saya. hmm. Eh, Hmm. Teman saya ini teman kecil saya teman sekolah saya bisnisnya udah miliaran sudah triliunan Wih, gitu ya bahkan ditanya di bisnis saya tuh kayaknya
belum ada gimana-gimananya ya, masih recehan gitu ya. Dan si teman saya ini men-challenge ya, menawarkan ini, kamu perlunya apa? Kalau perlu investor berapa perlunya gitu ya. Karena ada menurut si klien saya ini eh, ada si temennya katanya mau in- Invest. menginvestasikan ya Oke. sebesar 1,5 miliar. Wih. Ya, galau lah ini ya ceritanya. Ya, si klien saya akhirnya eh, singkat cerita lah ya, tadi tadi minta atur waktu ya untuk kita phone coaching. Jadi disclaimer dulu teman-teman senior trainer, kalau Anda punya coach ya, punya program coaching bersama profesional coach, Anda bisa mengatur eh, sesi telepon atau mungkin chatting. Jadi bocoran dulu nih di luar sesi coaching ya, selama memang situasional ya, selama memang bisa Ya, dilakukan. Oke, betul. kembali lagi. eh, jadi singkat cerita, saya langsung aja di akhir, at the end-nya, bahwa dia menyadari, oh iya ya coach, ternyata proses yang saya perlu lakukan adalah home fund yang di sesi sebelumnya perlu saya Terus kerjakan. kerjain. Karena gimana saya bisa kasih laporan keuangan kepada siapapun ya, bukan hanya Iya, tadi kepada temannya yang tadi mau teman invest. mau invest betul. Iya, kepada yang lain pun ternyata itu perlu, dan dimulai dari laporan keuangan pribadi, kemudian Ya, anggaran perusahaan ya, 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 cash flow budget gitu kan. Kemudian apa yang menjadi model revenue? ya, Oh, kemudian apa yang menjadi 90 days plan-nya ya, yang menjadikan aktivitas itu ada berdampak kepada cost structure gitu ya, ada berdampak kepada biaya gitu, yang akhirnya ya, ya, jadilah betul. mau menjalankan aktivitas itu biayanya berapa, sehingga muncullah kebutuhan eh, modal yang diharapkan untuk pengembangan, untuk scale Ya, up ya, gitu. Nah, jadi ini di fase tadi tadi ya netral, bingung gitu ya, dikasih, ya, bukan dikasih umpan ya, sebenarnya kan teman-teman klien ini yang akhirnya menyadari mereka perlu mengerjakan umpannya. ya. Nah, Sebenarnya sebenarnya home fund itu kan prinsipnya adalah nah, segala sesuatu hal yang perlu teman-teman kerjain sebenarnya gitu ya. ya, Eh, cuman sebelum teman-teman masuk atau mm-mm, berinvestasi pada program bisnis coaching personal gitu ya, teman-teman apa namanya pekerjaan itu yang dijadikan home fund oleh si si coachnya gitu ya, itu nggak teman-teman kerjain gitu loh kan. Tapi begitu punya seorang bisnis coach itu mau nggak mau teman-teman perlu kerjain karena akan dikejar sama si coachnya gitu ya. Mana nah, nih itu gitu. ya. Nah, memang ya, nanti teman-teman jadi punya apa ya, eh, pendekatan seperti apa yang Ya, cocok gitu ya. Ada coach betul, yang betul. mungkin eh, memang hayo-hayo gitu ya, keburu Iya, banget gitu ya. iya, Ada coach ya, iya, udah, lu kalau nggak ngerjain ya, lu mungkin sadarnya saat mengalami tantangan-tantangan di depan kan gitu ya. ya, ya. Nah, ya Kalau kita, kalau saya izin berbagi coach gitu ya, ya, udah dikasih home fund nggak dikerjain ya, ya, ayo silakan. Begitu kejeblos dia gitu loh kan, ya kenapa lo nggak kerjain home fund ya? Sekarang bayar denda, saya bilang gitu kan. Dia udah kejeblos sama kejadian sebenarnya, realitas kehidupannya, bisnisnya, ya, suruh bayar denda lagi ke saya gitu loh kan. ya, ya. Nah, itu yang di fase mereka transisinya masih netral ya. Ya, Jadi masih ya, bingung, ini perlunya apa ya, sih buat home fund gitu ya. ya, Ya itu teman-teman ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh coach itu memang untuk men-challenge teman-teman gitu ya. ya. Kalau Mau, di buku transisi itu disampaikan gitu ya, ada contoh nih kosisan gitu ya, bahwa misalnya ada seorang pemilik warung yang tadinya jualan offline, hmm, hmm, ya warung jualannya offline doang, kemudian masuk nih masa pandemi COVID kemarin gitu ya, kan mau nggak mau dia perlu mengending tuh, mengakhiri gitu ya tahapan eh, apa warung yang jual offline tadi gitu ya. Nah, hmm, mau nggak mau makanya dia dia tutup sementara warungnya, dia tutup sementara hmm, warungnya. Nah, dia masuk ke zona netral hmm, dengan cara apa ya, dia belajar jualan online, dia belajar bikin foto produk, dia bikin apa namanya gimana caranya promosi secara digital apa segala macam. Nah, itu dia pelajarin jadi di zona netral itu teman-teman gitu ya Pak senior sekalian, cenderung adalah
kesempatan teman-teman untuk bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan gitu ya. Dan itu Hmm. bisa menjadi metodologi. Tadi seperti Coach Susan sampaikan gitu ya. Dan itu juga saya juga ketemukan gitu ya beberapa kala klien saya, coach saya gitu ya. Di, di udah disepakati dalam sesi coaching bahwa mereka perlu melakukan hal tersebut dan itu dijadikan home fun oleh mereka. Tapi karena tadi seperti Coach Susan bilang gitu kan, buat apa gue ngerjain ini gitu ya. Karena tidak terpikir bahwa sebenarnya mereka sedang ada di zona netral tadi. Mereka perlu menyerap gitu ya semua pengetahuan, semua keterampilan yang akan mereka jadikan metodologi, cara, pola kerja buat diri mereka sendiri. Ya, karena di buku William Bridge tadi, di buku transisi itu dinyatakan setelah eh, apa namanya di zona netral tadi dia belajar apa segala macam, akhirnya dia masuk ke new beginning ya. Hmm. Hmm. Apa? Dia buka warungnya lagi dan buka secara online gitu loh kan. Ya, keuntungannya apa? Ternyata dia bisa dapat pelanggan lebih banyak, prosesnya juga Hmm. lebih praktis, sistematis apa segala macam. Dan memang nggak instan konsisan gitu loh kan. Makanya saya bilang tadi kan di awal podcast ini eh, mengadaptasi apa yang jadi jargon ekosistem sukses, suka proses. Karena memang ada masa-masa tadi itu gitu. Itu yang perlu perlu apa Ya, namanya dirangkul gitu ya, ya, disadarin secara ya, psikologis gitu ya, secara mindset. ya. Jadi boleh nggak buru-buru zona Iya, netral, tapi kalau nggak cepat, yang rugi ya balik ke iya, seniorpreneur sendiri gitu ya. betul, Artinya betul, betul, betul. berlama-lama cemas, galau. Iya, iya, Nah, itu mungkin itu kenapa mengikat diri dalam sebuah program coaching itu salah satu yang ngedorong ya. Bukan hanya pada coachnya, dengan berkomitmen aja membayar investasi, itu jadi ada daya dorong. Apalagi tadi Coach Novi bilang ada dendanya gitu ya. iya, Nah, itu jadi mendorong mereka. Jangan iya. sampai nanti sudah tahu mau ada perubahan, ada transisi mau ke new beginning, tapi karena nggak dilakukan, ya, nggak action gitu kan, Betul, akhirnya apa? betul. Nabrak gitu. Nah, Iya. jadi Bukan memang hanya nabrak tapi kejeblos juga gitu. Nah, terus eh, oke, jadi kuncinya gimana nih Coach? Netral ini ya, tempatnya mm-mm, rasa cemas gitu ya. Jadi ya, sebenarnya kalau ini ada kemarin tuh mau ikut program coaching, saya ya, bilang ini kamu perlu tenang dulu. Jadi ya. belum bisa kalau memang sekarang dipaksa ya boleh-boleh aja. Tapi ya kamu coba kita atur waktu ketemu lagi. Silakan 5 hari kamu refleksi diri, kamu tenang dulu. Nah itu mungkin di zona dia kalau mau Netral. Ya, netral. betul, betul, betul kok. Jadi bahwa sebenarnya kalau saya membandingkan gitu ya, membayangkan gitu ya, William Bridge itu melihat ada zona ketiga zona itu ada tiga tiga bulatan gitu ya, tiga lingkaran gitu ya. Nah, tapi si zona netral itu cenderung lebih lebih besar di proses transisi, dalam proses transisi gitu ya. Ya, Kalaupun misalnya nanti new beginning itu hasilnya hasilnya adalah lebih besar daripada zona netral, ya tetap aja new beginning tadi itu akan menjadi ending dari sebuah apa zona netral berikutnya gitu loh. Karena apa? Karena betul. menurut William Bridge transisi itu akan terjadi sepanjang usia. Sepanjang. Ya, Gitu. ya. Ini Gitu. mirip-mirip di fase apa change formula itu di fase resistensi. Betul, 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 Sikapnya betul. ya, jadi zona netral menggambarkan, ya saya nggak bermaksud untuk menggabungkan kedua metodologi ini, Iya, tapi yang saya bayangkan adalah eh, responsnya itu adalah resistennya, ya dikenali, ya, ya ya, perlu apa, perlu dukungan kah, atau perlu meningkatkan hormon dopamin, ya, serotonin, ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, sementara ya, zona netral adalah fase transisinya gitu ya. Dan itu ya, akan terus ada ya dalam setiap pertumbuhan bisnis, dalam setiap proses bisnis. Kalau nggak ya. ada berarti ya mati gitu ya. Betul, betul, Jadi betul. Dan zona-zona netral ini zona apa namanya new beginning. Nah, itu menandakan bahwa bisnis ini hidup dan bertumbuh. ya, Betul ya? jadi sebenarnya tadi si zona netral itulah sebenarnya yang menjadi proses transisi itu sendiri. Bahwa Hmm, ada penguatan diri, ada penguatan pola pikir, ada penguatan pola diri gitu ya. Dan itu yang akan mendorong terjadinya pola aksi gitu ya.
Nah, pola aksi tadi itulah yang akan memunculkan new beginning tadi itu loh, Coach Isan, ya. Itu dia makanya saya apa namanya jatuh cinta pada jargon suksesnya Coach Isan gitu ya. Mm-mm. Oh, rupanya eh, kenapa ini gitu ya, saya temukan di buku transisi ini gitu loh kan. Hmm. Eh, Suka proses. Nah, suka proses itu sebenarnya ya zona netral tadi itu gitu loh kan. Si zona netral tadi itu kita kita bisa menjadi berefleksi gitu ya, apa namanya, kita introspeksi diri gitu loh kan, kita Mm-mm. memperkaya diri sebenarnya di sana, dan insya Allah new beginningnya itu akan lancar itu. Nah, ini bicara new beginning akan lancar ini karena kita waktunya tinggal sedikit ya, Coach. Nah, Ya, gimana memulai awal yang baru, tapi lebih mantap gitu? khususnya khususnya untuk teman-teman seniorpreneur, pemilik UMKM di Indonesia gitu ya. Nggak tahu kalau yang dari negara luar juga ada yang nyimak gitu kan podcast ini, amin gitu kan. Nah, jadi yang pertama-tama eh, sadari bahwa eh, kita perlu tenang aja lah, melepaskan hal-hal lama gitu ya, yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, atau dengan apa namanya, tuntutan kondisi saat ini. Jadi ya mau nggak mau kita perlu perlu lepaskan, perlu tinggalkan. Itu dulu yang pertama gitu ya. Pertama, jadi eh, jangan takut, kalau bahasa negatifnya kita katanya jangan takut, tapi kita yakin aja bahwa kita akan melepaskan hal-hal yang lama yang sudah tidak relevan ya. Kemudian yang kedua gitu ya. Tadi terima dengan kelapangan dada, pikiran terbuka gitu ya, kuping dipakai gitu ya, mulut dikunci gitu ya. Jangan banyak mulut deh gitu loh kan. Paling banyak mulut waktu ditanya sama coachnya jawab gitu loh kan. Kalau ini yang sudah punya program coaching gitu loh kan. Coach, saya belum punya program coaching. Ya cari bisnis coach lo kan, gitu kesusahannya gitu ya. Supaya apa? Supaya kuping Anda itu bisa menyerap pertanyaan-pertanyaan apa namanya, atau stimulus-stimulus gitu ya, yang akan merangsang otak Anda untuk bisa memunculkan ide-ide, kreativitas-kreativitas, bahkan juga refleksi diri gitu ya, eh, untuk Anda bisa masuk ke apa, New era beginning. berikutnya, new beginning gitu ya. Nah, jadi eh, terima fase galau tersebut, fase netral tersebut, ya terima. Terima itu apa? Ya kerjain aja gitu. Coachnya suruh ngerjain itu, kerjain aja. Coach nggak akan minta hasil yang sempurna. Bener ya, Coach Isan ya? Ya, Kita kita cuman minta lu kerjain itu gitu loh kan. Ya, apa namanya? Kalau saya accountability. Ya, betul. mengerjakan apa yang sudah disepakati. Disepakati, betul, betul. Nah, kalau saya konsisten, izin berbagi teman-teman sekalian gitu ya. Udah sepakat kalau kerjaan ini, ya udah, ngerjainnya gimana? Nanti saya perlu pakai laptop, yang saya nggak perlu, saya bilang, Ibu, Bapak tulis tangan di buku catatan, buku jurnal coaching, saya bilang, di foto kirim WA ke saya bilang, itu saya anggap Bapak Ibu sudah mengerjakan home fund apa yang. Nah, berikutnya, jika menurut Bapak dan Ibu apa yang Bapak Ibu tulis tangan untuk dilaporkan kepada saya untuk dikerjakan gitu ya, sudah dikerjakan, itu menurut Bapak Ibu perlu dirapikan. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan di kemudian hari saya akan tanya gitu loh kan. Mana bentuk yang rapihnya gitu loh kan. Nah, perlahan dirapikan gitu loh kan. Nah, dengan perlahan dirapikan itu berarti Bapak dan Ibu itu teman-teman sekalian itu sudah menerima fase galau tadi ya, sehingga teman-teman sudah apa namanya, membuat langkah kecil gitu ya. Ingat, langkah kecil, nggak perlu besar-besar, nggak perlu muluk-muluk istilahnya. Yang penting konsisten, seperti konsisten sampaikan tadi gitu ya, bahwa Anda sedang berusaha menjadikan bisnis Anda, UMKM Anda itu berada dalam kondisi ideal. Ya, salah satu kondisi ideal itu adalah adanya konsistensi tadi gitu. Ya, arah mungkin boleh boleh besar, silahkan gitu ya, kendali Anda sudah punya macam-macam gitu ya, struktur Anda juga sudah tentukan ya, sistem juga udah aneka tools sudah Anda apa namanya, kuasain, pelajarin gitu ya, alat ukur juga udah Anda punya gitu loh, tapi jika konsistensi ya itu Anda abaikan, jadi sehingga itu nanti semua akan hilang ya. Jadi itu konsisten. Yang penting transisi itu proses ya, transisi itu Ya. proses, bukan hasil yang instan. Kita bikin Mm-mm. kopi yang sasetan aja, kopi instan tuh perlu buka sasetnya dulu gitu ya. Kita mau bikin Beli apa dulu. namanya, beli dulu bahkan gitu ya.
mau makan mie aja, mie instan aja kita perlu beli dulu juga, terus kita perlu masak dulu. Jadi nggak ada yang seperti balik telapak tangan tinggal balik, nah, udah jadi gitu kan, nggak ada gitu kan. Hmm. Dan Coach Isan, izin saya juga apa, menutup podcast kali ini dengan kenapa ini kita angkat gitu ya, Ya. bertepatan dengan bulan Juni teman-teman ya, buat yang Hmm. nyimak ini. Karena bulan Juni tahun ini, apa, bulan Juni adalah bulan ke-6 gitu ya di tahun berjalan, dan merupakan bulan terakhir di semester pertama di tahun yang berjalan. Hmm. Jadi teman-teman perlu mulai mempersiapkan perubahan ya, menyadari adanya proses transisi gitu ya, antara eh, apa yang biasa teman-teman lakukan dan itu mengakibatkan teman-teman mendapatkan hasil seperti apa, Hmm. untuk nantinya di semester yang akan datang, semester keduanya, itu teman-teman bisa bisa punya pola yang baru, punya pemikiran yang baru, punya langkah-langkah yang lebih strategis apa segala macam. Hmm. Gitu ya Coach Isan ya. Ya, ya. Nah, melakukan perubahan kan perlu perubahan pola pikir, pola diri, pola Betul. kerja, gitu Ya, ya. ya. Apa kaitannya nih dengan eh, buku yang dituliskan oleh William Bridge ya, untuk teman-teman ya, dengan kiat-kiat dari Coach Novi gitu ya. Apa yang harus ditulis? Boleh nggak di-share untuk Ya, melakukan teman-teman bisa perubahan? ya Hmm. jadi refleksi diri ya Coach Isan ya gitu ya. Hmm. Oke, teman-teman, ini khususnya untuk menghadapi semester 2 aja gitu ya Hmm. di tahun ini gitu ya. Jadi teman-teman perlu yang pertama, teman-teman mungkin bisa menuliskan, yang pertama itu adalah apa yang harus diakhiri saat ini Hmm. ya, Hmm. apa yang harus diakhiri saat ini ya. Kemudian yang kedua ya, Ya, apa yang bisa teman-teman pelajari selama masa galau ke depan ya. ya. Yang ketiga, apa satu langkah kecil yang bisa dimulai oleh teman-teman minggu ini. Hmm. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 poin kali konsisten gitu ya, untuk jadi home fun-nya teman-teman, buat yang mau mau apa namanya, menikmati proses transisi gitu ya, untuk bisa menghadirkan perubahan. Jadi itu ya kata kuncinya Kozan, menikmati proses transisi untuk mendapatkan perubahan gitu ya, yang lebih baik gitu ya. Pertama, teman-teman tulis ya terkait dengan bisnis teman-teman ya, memasuki semester 2 ya di tahun 2025 ini ya, apa yang perlu teman-teman akhiri ya, tulisin tuh, tulis aja semua gitu. Kemudian ketiga, apa yang bisa teman-teman pelajari atau apa hal-hal yang bisa teman-teman belajar gitu ya selama masa galau tersebut Hmm. ya. Dan ketiga ya, apa yang langkah kecil, satu langkah kecil gitu ya, yang bisa teman-teman mulai lakukan minggu ini ya, tapi secara konsisten. Itu konsisten ya. Mungkin mungkin teman-teman bisa menemukan di IG, di Facebook kali, atau di thread gitu ya, di sosial media gitu ya. Eh, Siapa bisnis coach yang bisa gue hubungin gitu. Itu udah satu langkah kecil gitu konsistennya. Ya, ya. Karena kalau cuma dengerin podcast kita ini ya taunya cuma langkah kecil, nah kan? Kalau Ya, sudah nanti masuk ke dalam program coaching, itu langkah besar, langkah step by stepnya dicangking gitu ya, sampai ke betul. langkah-langkah kecil yang bisa berjalan dalam aktivitas bisnis gitu ya. Betul, betul, Nah, betul. yang sangat apa terarah tadi, terkontrol dan Ya, seterusnya tadi. Oke, ya, ini menarik coach. Intinya setiap bisnis itu mengalami namanya transisi, terutama manusianya ya, orang-orangnya dan orang-orang di ya, bisnis itu ya, menentukan, betul. ya cukup menentukan atau area sebab ya kenapa bisnis bisa tumbuh sukses Ya, luar ya. biasa. Dan Iya, seniorpreneur ketika mau lakukan langkah-langkah tadi kecil, ada hambatan-hambatan, temui ya siapa yang bisa membantu Anda ya, karena ya. kita hidup nggak sendiri, berkolaborasi dan sinergi itu sangat-sangat memberi energi. Wah, Yes, oke. mantap, tuh keren. Terima kasih, Coach Novi. Sama-sama Kita Coach San, sambung lagi thank you. di Ya, podcast Pebisnis episode Nggak yang Ada akan Pensiun. datang. Ya, Oke.
Oke, Selamat sampai malam, ketemu senior lagi. trainer. Ya, Ya, sampai salam ketemu lagi. sukses. Oke, assalamualaikum Sukses, suka warahmatullahi proses. Assalamualaikum. wabarakatuh. Proses.